Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita pagi ini kembali merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, yang akan terus menerangi, menuntun langkah hidup kita. Kita percaya firman Tuhanlah makanan bagi rohani kita. Ya, sebelum merenungkan firman-Nya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang pagi hari ini. Kami aturkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar rahmat, anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini juga Tuhan kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan firman-Mu. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap akan kebenaran firman-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Roma 4 ayat 18 sampai yang ke-22. Saya bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jemaat dikasih Tuhan, kisah Abraham dan Sarah istrinya, di mana ada janji Tuhan yang dinyatakan atas mereka bahwa mereka akan punya keturunan yang sangat banyak. Ya, seperti bintang di langit dan pasir di pantai, tak terhitung banyaknya. Tetapi pada waktu menerima janji itu, kondisi Abraham dan Sarah belum punya seorang anak pun. Dan ditambah lagi usia mereka bertambah terus. Bahkan sampai Sarah itu dikatakan rahimnya sudah tertutup alias sudah menopause. Apa yang terjadi? Nah mungkin dong janji Tuhan keturunannya luar biasa banyaknya. Tetapi sampai rahim Sarah tertutup, tidak seorang pun lahir dari pernikahan mereka. Wah ini ya, kalau kita melihat dari cara berpikir manusia, dari pengetahuan, bahkan mungkin dari sudut pandang medis, ini berarti sudah tidak mungkin. Tetapi Abraham justru dia pegang apa yang dikatakan Tuhan, bahwa dia akan menerima janji itu. Tuhan sanggup melaksanakan apa yang telah difirmankan. Dan betul, kita tahu kisah selanjutnya, melalui Abraham dan Sarah lahirlah Ishak, anak perjanjian itu. Jemaat dikasih Tuhan, mungkin saudara sudah bergumul juga dengan permasalahan dan sudah berdoa dengan luar biasa tapi belum dapat jawaban. Sudah berdoalah lebih sungguh lagi dan mulai dengarkan apa kata firman Tuhan. Ya, kalau mau mendengar firman Tuhan, ya bukan sekedar saudara tahu firman-Nya ya. Firman Tuhan dalam pengertian ada dua, yang satu logos itu pengetahuan. Saudara baca firman itu bisa langsung jadi logos, jadi ilmu pengetahuan. Oh ngerti, oh sejarahnya begini, ceritanya begini, janji Tuhan begini, ya itu logos. Tetapi saudara mesti belajar untuk membaca firman Tuhan sampai saudara dapat rema. Rema itu apa? Rema itu adalah ketika engkau baca firman itu saudara tangkap sedang berbicara kepada saudara. Melalui firman saudara nangkep Tuhan sedang menyatakan pesannya untuk saudara. Nah, kalau engkau dapat pesan Tuhan seperti itu, dapat rema firman Tuhan seperti itu, pegang itu, imani. Sekalipun keadaan seringkali diizinkan Tuhan bertolak belakang. Seperti Abraham ini, semakin tua kok belum punya anak, padahal janjinya keturunannya banyak sekali. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal dengan segala apa yang pernah dia janjikan. Dia pasti genapi.
Dan betul Abraham mengalami. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mengalami, mungkin sedang berdoa mengharapkan sesuatu. Dan sudah dapat rema firman Tuhan, pegang terus. Mungkin keadaanmu juga semakin jauh dari apa yang seharusnya menurut pikiran manusia. Percayalah, Tuhan tidak kurang cara. Dan Tuhan tidak pernah gagal dengan apa yang Dia janjikan. Jemaat dikasih Tuhan, ada banyak contoh di Alkitab. Ya, bagaimana seseorang menerima janji tetapi pada akhirnya kok keadaannya seringkali bertolak belakang. Tetapi ketika setia dipegang janji itu, maka pasti terjadi apa yang dijanjikan Tuhan. Contoh yang lain, Yusuf misalnya. Yusuf ini dapat mimpi bahwa dia akan jadi seorang penguasa yang menyelamatkan saudara-saudaranya, keluarganya. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, dia dibuang, dia dijual di budak, lalu difitnah, masuk penjara. Seakan-akan semua makin jauh dari harapan, dari apa yang dia mimpikan. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Dan Tuhan tidak pernah gagal dengan apa yang sudah Dia nyatakan. Dan kemudian kita tahu kisah selanjutnya, dari penjara keluarlah Yusuf jadi seorang penguasa, orang nomor 2 di Mesir. Luar biasa sekali. Nah, artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ingat, tidak ada yang mustahil bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya apa dijanjikan Tuhan. Karena itu jangan jadi lemah iman saat engkau menghadapi keadaan, wah mungkin nih, aku sedang rugi, aku sedang mengalami kegagalan, gak mungkin bisa sukses. Saudara, kalau saudara sudah berpikir demikian, ya jadi seperti yang kau imani. Ayo, saat engkau mungkin sedang kok banyak masalah, mungkin saudara sedang berpikir kok secara perekonomianku makin menurun. Saudaraku, dengar baik-baik. Pegang apa yang dikatakan Tuhan atas hidupmu. Ya, terus pegang sekalipun keadaan bertolak belakang. Percayalah akan tiba waktunya Tuhan membalikkan keadaan. Tiba waktunya Ia membuat segala sesuatu yang buruk sekalipun jadi indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah gagal. Mari saya mengajak kita semua, teguhkan imanmu. Pegang apa yang dikatakan firman Tuhan. Jangan jadi goyah dan tetaplah percaya. Maka semuanya akan digenapi dan terjadi atas hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari Abraham yang memegang janji Tuhan. Sekalipun semakin tua, tubuhnya makin lemah, tapi imannya makin kuat. Dan itulah yang kami mau Tuhan. Semakin meneguhkan iman kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami mau pegang janji Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan. Bukan kepada keadaan yang terjadi. Karena keadaan seperti apapun, Tuhan sanggup mengubahnya. Dan satu hal yang pasti, bahwa keadaan tidak akan pernah membatalkan firman Tuhan. Keadaan tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan. Dan sebaliknya, firman Tuhan, kebenarannya dari Tuhan akan mengubah keadaan. Segala sesuatu jadi indah dan baik. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan seluruh hidup kami. Mohon pimpinan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera, dan sukacita. Dan segala kebaikan Tuhan menyertai kami hari ini. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.